Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa cuci tangan, kemudian tetap memakai masker apabila keluar rumah. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar mengenai tema 9 ya. Tema 9 pembelajaran 1, subtema 1, pembelajaran 1. Baiklah, kita lihat sama-sama. Di sini subtema 1 tentang keteraturan yang menakjubkan. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, fokus pembelajaran kita yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Adapun KD Bahasa Indonesianya yaitu menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi. Kemudian untuk KD IPA-nya menjelaskan sistem tata surya. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk pembelajaran IPA yaitu siswa mampu mengenal sistem tata surya, kemudian pengamatan tentang cara kerja planet dalam sistem tata surya, menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan cara kerja anggota sistem tata surya. Untuk bahasa Indonesianya menjelaskan teks fiksi, kemudian menjelaskan tokoh utama dalam karangan fiksi secara lisan maupun tulisan. Baiklah anak-anak ibu, semuanya perhatikan gambar yang ada di buku temanya di halaman 1. Coba perhatikan di sini. Kamu perhatikan gambar yang pertama, kemudian kamu perhatikan gambar yang kedua. Kamu lihat gambar yang pertama, kemudian kamu lihat gambar yang kedua. Ya, gambar yang pertama itu adalah gambar ketika pada malam hari. Kemudian gambar yang kedua yaitu gambar ketika di siang hari. Baik, untuk gambar yang pertama apa yang bisa kamu lihat di sana? Iya, benar sekali. Jadi, untuk gambar yang pertama itu yang bisa kita lihat pada malam hari, kita melihat bintang. Adanya bintang, ya. Kemudian bulan. Kemudian untuk gambar yang kedua pada siang hari kita bisa melihat dari matahari. Baiklah anak-anak, di sini bintang, bulan, dan matahari itu merupakan ciptaan Tuhan ya, yang berada di langit. Berarti ciptaan Tuhan yang di langit itu ada bintang, bulan, dan matahari. Selain daripada benda langit yang Ibu sebutkan tadi, masih ada benda-benda langit lainnya, yaitu seperti planet, komet, asteroid, meteor, dan sebagainya. Tahukah kamu bahwa benda-benda langit yang Ibu sebutkan tadi, kumpulan benda-benda langit yang Ibu sebutkan tadi, itu biasanya disebut dengan galaksi. Ya, benda-benda langit yang kumpulan benda-benda langit tadi disebut dengan galaksi. Baiklah, untuk selanjutnya, di dalam galaksi terdapat yang namanya sistem tata surya. Sistem tata surya yang pusatnya adalah matahari. Jadi matahari, coba kita lihat gambarnya di sini. Anak-anak ibu bisa perhatikan di sini untuk gambar yang akan kita jelaskan, ya. Gambar yang pertama ini adalah gambar sistem dari tata surya. Perhatikan semuanya. Tadi Ibu sebutkan bahwa sistem tata surya itu ya pusatnya ada pada matahari. Ini adalah matahari. Oke.
Kemudian matahari ini dikelilingi oleh 8 buah planet. Nah, ini dia planetnya. Bisa kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 planet yang mengelilingi matahari. Oleh karena matahari merupakan pusat dari tata surya, planet mengelilingi matahari. Nah, jadi planet itu mengelilingi dari pusat tata surya yaitu matahari, atau biasanya disebut dengan revolusi. Nah, jadi peristiwa ya planet-planet yang mengelilingi matahari itu disebut dengan revolusi. Setiap planet berada pada garis edar yang berbentuk elips atau lonjong yang disebut dengan orbit. Nah, jadi selama berada pada orbitnya, planet-planet tersebut itu tidak akan pernah bertabrakan. Jadi salah satu daripada manfaat orbit di situ ataupun garis edar itu membuat planet-planet itu berputar teratur, tidak akan pernah saling bertabrakan. Baiklah, kita akan melihat planet apa saja ya yang mengelilingi matahari. Jadi kita akan pelajari selanjutnya planet-planet apa saja yang mengelilingi matahari. Oke, kita lihat gambar. Ya. Jadi kita akan bahas planet-planet yang mengelilingi matahari. Planet-planet itu tersusun mulai dari yang paling dekat dengan matahari, ada yang paling jauh dari matahari. Nah, kita akan melihat planet-planet yang terdekat dengan matahari, dimulai dari yang paling dekat dengan matahari, yaitu planet Merkurius, ya, planet Merkurius, kemudian planet Venus, Bumi. Nah, jadi di planet Bumi inilah tempat di mana manusia itu tinggal. Jadi kita berada di planet Bumi. Kemudian yang keempat, planet Mars. Ini Merkurius, ini Venus, ini Bumi, ini Mars. Kemudian yang kelima, ini planet yang besar, ini adalah planet Jupiter. Kemudian planet Saturnus, Uranus, dan terakhir adalah planet Neptunus. Ya, ini planet Neptunus. Oke. Jadi setiap planet itu berputar pada porosnya. Peristiwa berputarnya planet pada porosnya itu disebut dengan peristiwa rotasi. Jadi planet-planet yang Ibu sebutkan tadi itu semuanya akan berputar mengelilingi matahari. Ya, karena matahari merupakan sebagai pusat dari tata surya. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita akan melihat di sini, ya. Tadi kita sudah melihat nama planet-planet berdasarkan urutan dari yang paling dekat dengan matahari. Selanjutnya, kita akan melihat di sini, ya, planet-planet dalam tata surya itu yang dikelompokkan berdasarkan ukurannya. Coba diperhatikan di sini. Di sini berdasarkan ukurannya, ya, di dalam tata surya itu planet itu bisa kita kelompokkan mulai dari ukuran yang terkecil. Ya, yang pertama, ukuran yang terkecil itu adalah
Merkurius. Kemudian planet Mars. Yang ketiga, Venus. Yang keempatnya, Bumi. Yang kelima, Neptunus. Kemudian Uranus. Yang ketujuhnya, Saturnus. Dan planet yang paling terbesar adalah planet Jupiter. Jadi planet Jupiter berada di urutan nomor 8 karena dia merupakan planet yang paling terbesar. Baiklah, jangan lupa ya untuk menguji pemahaman kamu. Nanti nama planet berdasarkan letak yang paling dekat dengan matahari sampai yang terjauh dengan matahari serta berdasarkan ukurannya kamu tulis kembali di buku latihannya. Sekarang kita lihat pertanyaan dari soal yang pertama. Apakah nama planet yang terletak paling dekat dengan matahari? Ayo. Siapa yang tahu? Iya, benar sekali. Berarti planet yang paling dekat dengan matahari adalah Merkurius. Benar. Baik, bagus. Kemudian yang kedua, apakah nama planet yang paling jauh dari matahari? Siapa yang bisa? Iya, benar sekali. Planet yang paling jauh dari matahari adalah planet Neptunus. Bagus. Kemudian yang nomor 3, apakah nama planet yang memiliki ukuran paling kecil dalam sistem tata surya? Ya? Iya, benar sekali. Merkurius. Merkurius merupakan planet yang paling terkecil dalam sistem tata surya. Kemudian yang keempat, apakah nama planet yang memiliki ukuran paling besar dalam sistem tata surya? Iya, benar sekali. Planet yang paling besar adalah planet Jupiter. Kita lanjutkan soal yang bagian E-nya. Apakah nama planet yang mengalami revolusi paling cepat? Mengapa? Ya? Iya, benar sekali. Planet yang mengalami revolusi paling cepat adalah Merkurius. Karena jaraknya paling dekat dengan matahari. Bagus sekali. Kemudian soal yang terakhir, apakah nama planet yang memiliki mengalami revolusi paling lama? Mengapa? Iya. Planet yang memiliki revolusi paling lama itu adalah planet Neptunus karena jaraknya paling jauh dari matahari. Oke? Jangan lupa ya, ditulis kembali untuk melihat sampai di mana pemahamanmu. Kemudian tugasnya akan dikirimkan atau dikumpulkan minggu depan. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke pembelajaran fokus bahasa Indonesia. Baiklah, di sini sebelumnya kita akan membaca karangan fiksi yang berjudul Barisan yang Menyenangkan oleh Amanda Naila. Baik, boleh dibaca. Kasih waktunya sebentar untuk membaca. Oke. Jadi di sini yang kita bahas adalah tentang karangan fiksi. Karangan fiksi. Siapa yang tahu apa itu karangan fiksi? Ya, karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Berbeda dengan
karangan fiksi. Kalau non fiksi ya itu fiksi ya. Cerita fiksi itu cerita yang berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Bertolak belakang dengan non fiksi. Kalau non fiksi adalah cerita yang bersifat fakta, benar-benar terjadi. Oke. Contohnya untuk cerita fiksi biasanya di situ adalah cerpen, yaitu cerita pendek. Contoh dari karangan fiksi itu biasanya adalah cerita pendek. Contohnya salah satunya di situ, ya. Jadi di dalam cerita fiksi ada yang disebut dengan tokoh utama, ada yang disebut dengan tokoh tambahan. Ya, tokoh utama atau ada juga yang disebut dengan tokoh tambahan. Bu jelaskan sebentar bahwa tokoh utama di situ adalah tokoh yang sering muncul ya di dalam cerita tersebut. Sedangkan tokoh tambahan di situ adalah tokoh yang mendampingi daripada tokoh utama. Nah, jadi di dalam sebuah cerita cerpen ada di situ unsur-unsur intrinsiknya. Di dalam cerita cerpen ada unsur-unsur intrinsik. Yang pertama di situ tema. Apa itu tema? Iya, tema itu adalah pokok bahasan. Kemudian ada tokohnya. Tokoh berarti orang yang terlibat di dalam sebuah cerita. Yang ketiga, latar, yaitu tempat kejadian. Kemudian yang keempatnya, watak. Watak di sini merupakan sifat daripada tokoh. Sifatnya itu ada yang sifatnya jahat, ada yang sifatnya baik. Yang sifatnya jahat di dalam watak ataupun sifat tokoh itu disebut dengan tokoh antagonis, itu yang jahat. Kemudian untuk yang tokoh baik itu disebut dengan tokoh protagonis. Nah, kemudian yang terakhir di situ adalah amanat. Amanat yaitu pesan yang terkandung dalam cerita tersebut. Baiklah, di sini kita lihat untuk menjawab pertanyaan dari cerita fiksi barisan yang menyenangkan. Coba diperhatikan di sini. Ya. Bercerita tentang apa karangan fiksi tersebut? Siapa yang tahu? Yang sudah membaca? Iya, kita lihat kembali. Di situ menceritakan tentang seorang anak yang bernama Tiara, ya, yang punya keinginan yang tinggi, keingintahuan yang tinggi. Iya, tentang bagaimana mengapa planet-planet itu dia bergerak mengelilingi matahari, ya, tidak pernah bertabrakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi bercerita tentang seorang anak yang bernama Tiara yang memiliki keingintahuan yang tinggi. Dia bertanya mengapa planet yang mengelilingi matahari itu tidak pernah bertabrakan antara planet yang satu dengan planet yang lainnya. Iya. Kemudian yang kedua, siapakah tokoh utama karangan fiksi tersebut? Iya, benar sekali. Di situ tokoh utamanya adalah Tiara sendiri ya, Tiara. Yang ketiga, siapa tokoh tambahan dalam karangan fiksi tersebut? Iya, benar sekali. Di situ tokoh tambahannya adalah ayah dan ibu Tiara. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir. Di manakah peristiwa dalam karangan fiksi tersebut? Peristiwa dalam karangan fiksi tersebut? Iya, di halaman belakang rumah Tiara. Baiklah anak-anak ibu, ya, untuk pembelajaran pada pagi hari ini
Kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa ya tugasnya yang tadi. Nah, ditulis di buku tulisnya, di buku tulis latihannya, kemudian nanti akan dikirim untuk pertemuan selanjutnya. Baiklah, Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.